wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Siniar Bisa Bincang Santai BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, edisi kali ini istimewa nih Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena kita kedatangan tamu dari konsultan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya belum ada. Jadi baru tahun ini atau anggaran tahun ini baru ada konsultan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kali ini kesempatan ini kita akan mencoba nih mengulik apa sih konsultan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita dengan bapak-bapak konsultan. Kami perkenalkan dengan Pak Dr. Muhammad Talki MPD. Beliau selain menjadi konsultan juga sebagai dosen program Pasca Sarjana Universitas Hamsanwadi. Kalau di organisasi beliau juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda NWDI dan Direktur Kerjasama dan Humas Universitas Hamsanwadi Lombok Timur. Ya. Betul Pak ya? Betul. Alhamdulillah betul. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang kedua adalah Bapak Dr. Junaidin MPD. Beliau juga sebagai konsultan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian aktivitas sehari-hari beliau juga sebagai Kepala Pusat Studi Kebencanaan atau Padi Kencana. Kemudian juga beliau sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal di Universitas Muhammadiyah. Kemudian juga selanjutnya beliau juga sebagai Sekjen Penjaminan Mutu Majelis Litbang PP Muhammadiyah bagian NTB ya Pak ya, atau pusat ya, PP Majelis Litbang PP Muhammadiyah Pusat. Gimana kabar Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, kesempatan ini kita kan masih nih Pak, istilahnya kira-kira di stakeholder kita di pendidikan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat kan belum tahu nih Pak, apa sih konsultan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat itu seperti apa sih gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Aki? Ya, terima kasih Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa melalui podcast BPMP NTB yang memiliki satu tagline yang luar biasa, bersama menjamin mutu ya, tentunya dalam hal pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Nah, terkait dengan keberadaan kami ya selaku konsultan BPMP NTB ya, ini sebenarnya kan lebih kepada bagaimana kami menyelaraskan ya, melakukan pendampingan dengan UPT dalam hal ini BPMP NTB dalam kaitan sinkronisasi atau penyelarasan program-program pusat ke daerah. Jadi karena konsep yang dibangun oleh Mas Menteri hari ini kan tentang kurikulum merdeka yang lagi kita kawal betul ya, dan gencar ini kan ada sedikit perbedaan dari yang dulu. Kalau dulu kan ketika ada kurikulum yang baru, kemudian dilakukan pendampingan, ada pelatihan, bimtek segala macam. Kalau sekarang kan diserahkan sepenuhnya karena semuanya dibuat merdeka. Ya. Jadi sekolah-sekolah atau satuan pendidikan ini dipersilakan belajar secara mandiri, merdeka. Nah, ini yang perlu katalisator lah kira-kira ya, tidak melakukan bimtek, tidak melakukan pelatihan, tetapi kita menyambungkan, karena diharapkan semua satuan pendidikan ini memiliki kemampuan yang sama dalam hal penerapan kurikulum merdeka dan seterusnya. Jadi kami akan banyak nanti bersama BPMP NTB tentunya untuk melakukan pendampingan khususnya ya, sehingga program kementerian Dikbudristek ini betul-betul sampai ya dalam tanda petik sampai penuh ya. Siap. Sampai penuh, bukan setengah-setengah, sampai ke bawah itu. Karena implementasinya mungkin ya, implementasinya sampai betul ya, full sampai bawah, sehingga pemahaman seluruh guru, murid ya, stakeholder lainnya itu sama dari pusat sampai ke bawah. Nah, ini memang tidak gampang ya, sehingga mungkin itu salah satu kami diminta ya, dibutuhkan untuk hadir di situ supaya betul-betul apa yang menjadi hajat
kita ke depan ya yang makin baik itu bisa terpenuhi pada masa-masa yang akan datang. Itu ya secara umum Pak Yos. Baik, baik, terima kasih Pak Hakim. Mungkin dari Pak Dr. Jun ada yang ingin ditambahkan terkait bagaimana tupoksi konsultan BPMP? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih terkait dengan keberadaan kami selaku konsultan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami memang sebagai salah satu tupoksi kami itu mengimplementasikan kebijakan pusat ke daerah, yang dimana kebijakan pusat ini seiring dengan perkembangan kami mengajak UPT ataupun UPT di daerah itu untuk berkolaborasi menyelaraskan peraturan dari pemerintah pusat yang dimana terkait dengan PSP, IKM dan sebagainya, karena memang dalam IKM itu sendiri ada mandiri berubah, mandiri berbagi dan mandiri belajar ya. Nah, terkait dengan hal tersebut memang presentasi Provinsi NTB yang kami amati pada bulan Juli itu masih 50%. Ya, kami di bulan Juli, Agustus 2 bulan terakhir ini bersama koordinator BPMP sebagai pendamping kami selaku konsultan, kita bersama-sama bagaimana meningkatkan persentase yang dimana sekarang sudah mencapai 96,3%. Alhamdulillah. Itu salah satu dari bentuk kolaborasi kerjasama antara konsultan, pendamping dan BPMP. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Jun. Nah, kalau kita mau melihat dari progres yang disampaikan Pak Jun tadi, presentasi kita kan masih rendah Pak. Nah, apa kira-kira yang sudah dilakukan atau strategi atau kiat yang istilahnya dari konsultan BPMP kepada stakeholder kita di daerah, terutama di NTB ini? Iya. Jadi kami sebenarnya kan baru 1 bulan ya, baru 1 bulan persis berada bersama teman-teman di BPMP. Nah, tapi walaupun 1 bulan ya tentunya kita sudah banyak berdiskusi ya, terutama dengan teman-teman BPMP ya. Khususnya di sini kan ada pendamping konsultan ini, ada pendamping konsultan yang diangkat oleh kementerian, ada Pak Yuda di situ ya. Jadi kami terus melakukan koordinasi dalam rangka identifikasi masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Nah, baru kemudian dari situlah kami nanti akan mencoba mencari alternatif solusi. Alternatif solusi ini kita kerjakan bersama-sama, kemudian kita turun ke daerah. Apa saja masalah yang ada di daerah itu juga kita identifikasi ya. Mulai identifikasi itu dari UPT sendiri, kemudian ke daerah, baru kita rumuskan alternatif solusinya. Nah, alhamdulillah dalam 1 bulan ini masalah-masalah yang di lapangan itu ya tidak terlalu tidak terlalu berat lah kalau kita menimbang berat ringannya ya. Masih standar, ya, masih bisa diperbaiki. Ya, insya Allah selama kita bersama-sama insya Allah bisa kita selesaikan. Memang yang paling mendasar itu kan komitmen bersama untuk menjalankan program ini, terutama implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ya. Kalau PSP ini kan terus dikawal terus dari pusat ya, itu juga bagian dari apa yang menjadi atensi kami, bagaimana pelaksanaan program sekolah penggerak itu juga kami atensi. Berikutnya kami agak beralih sedikit ke soal implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ini, karena begini, kenapa itu kita lebih atensi, karena IKM secara mandiri ini kan diserahkan sepenuhnya pada sekolah ya. Pihak dinas Dikbud Kabupaten Kota ini lebih kepada bagaimana caranya mendorong satuan pendidikan atau sekolah, ayo bersama-sama kita coba implementasikan kurikulum merdeka ini. Di situ ada 3 pilihan tadi yang disebut Pak Jun. Nah, kemudian itu yang kita
kalau boleh dikatakan kawal ya, bersama-sama dengan BPMP. Nah, dan kita bersyukur sebenarnya, kita bersyukur sekolah-sekolah kita ini mau gitu ya, mau mengambil pilihan mengimplementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Namanya secara mandiri ya, paham lah Pak Yos ya. Budget gitu ya, walaupun nanti seperti apa pelaksanaannya di lapangan itu. Nah, kemudian yang kami tekankan di situ di KM secara mandiri ini kan perlu kita sadar betul bahwa setiap program itu tidak bisa terlaksana maksimal ya kalau tidak didukung oleh pihak-pihak lain ya. Dalam hal ini mungkin di situ ada bupati ya, ada wakil bupati, ada sekda, ada DPR, ada yang lain-lain ya, termasuk mitra-mitra pembangunan lainnya. Nah, itu yang kami coba ajak bagaimana caranya implementasi kurikulum secara mandiri yang telah dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan ini bisa berjalan optimal, mendapat dukungan penuh dari pemerintah ya. Karena urusan pendidikan ini kan bukan tanggung jawab bersama ya, sekadar ya, tanggung jawab bersama, bukan urusan dinas pendidikan toh gitu ya. Jadi anak bangsa ini punya urusan sepenuhnya kepada pendidikan kita ini ya. Bagaimana mungkin kita bercita-cita baik kalau pendidikan ini kita urus atau diberikan urusan kepada orang-orang tertentu, nggak bisa. Kita harus jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Nah, itulah kita kami ajak, yuk bareng-bareng kita kawal pendidikan kita ini, khususnya dalam implementasi kurikulum merdeka yang sangat baik sekali ya sebenarnya untuk kondisi hari ini. Jadi itu yang kita lakukan. Alhamdulillah sampai hari ini kita terus kan hubungan-hubungan antara stakeholder yang ada di daerah ya, kabupaten kota ini terus kita usahakan matching ya, semua memiliki pikiran yang sama, kita satu visi tentang implementasi kurikulum merdeka, sehingga tidak ada sekolah yang mengeluh aduh kita susah begini begitu dan seterusnya. Nah, walaupun itu masih terjadi ya kita sambil jalan itu terus kita akan coba ikhtiarkan bersama-sama, tentunya bukan hanya kita. Kalau kami berdua ini ya yuk bagaimana ya kalau guling-guling kira-kira ya, guling-guling kita untuk ini saling ajak. Baik, mungkin seperti penjelasan Pak Dr. Haki ini Pak Dr. Jul. Jadi ini kan ada implementasi kurikulum mandiri ini Pak. Nah, tentunya dinamika yang dihadapi juga oleh satuan pendidikan itu kan sangat beragam nih Pak Dr. Karena mengingat ini hal baru, tentunya sangat-sangat banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Bagaimana kira-kira menurut Pak Jun melihat ini? Ya, terima kasih. Kami memang yang menjadi target kerja kami itu bagaimana percepatan sekolah penggerak dan IKN ini dari sisi persentasenya tercapai ke persentasenya lebih tinggi. Terus perlu saya sampaikan juga, kami berdua ini yang merupakan koordinatornya Pak Dr. Haji, saya selaku anggota konsultan. Kami di awal itu kami membagi, karena Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ada 10 kabupaten kota, kami membagi per wilayah, yang dimana wilayah saya sendiri itu di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Bima, Kota Bima, sama Kabupaten Dompu kemarin. Nah itu kami membagi. Yang jelas di situ itu ada karakteristik lokal tentunya yang kita hadapi. Berbeda Pak, berbeda wilayah. Ya, langkah-langkah kami itu yang pertama kami mengupayakan, kami berdiskusi, konsultasi dengan Pak Kepala BPMP, Ibu Kasubag, Koordinator, langkah-langkah apa yang perlu untuk percepatan PSP dan IKN ini. Salah satu target kami kemarin
ada pembentukan SKPMO, IKM dan IKM Mandiri di kabupaten kota. Itu yang merupakan target kemarin, karena memang untuk mensosialisasi secara langsung itu adalah tim PMO dan Pokja yang ada di kabupaten kota. Dan alhamdulillah Support dari daerah bagaimana Pak? ya, support dari daerah alhamdulillah kami ketika turun ke lapangan, di samping ada sambutan dari Dikbudnya kepala UPT, kami bersowan juga kepada daerah, bupati dan sebagainya. Itu bersama pendamping. Ya, kemarin saya sendiri bersama Pak Yuda ketika kabupaten kota di wilayah Pulau Sumbawa, kami mendorong bagaimana terbentuknya tim percepatan PMO dan Pokja yang ada di daerah, yang dimana di situ kami menjelaskan apa aja yang menjadi tupoksi. Tupoksinya itu salah satunya kita mempercepat implementasi kebijakan pusat ke daerah. Itu yang kami kejar, Pak. Ya. Kembali lagi seperti dijelaskan Pak Arki, ya, tugas bersama Pak. Tugas bersama kita, ya. Mencerdaskan anak bangsa. Ya, secara otomatis di situ karena ini memang bukan pekerjaan mandiri, tapi pekerjaan kolaborasi. Kita selalu berdiskusi, karena memang di diskusi itu tidak hanya secara formal. Kami bisa aja di luar. Kemarin coba kami diskusi ini soal ke DPRD Kabupaten Lombok Barat, diskusi biasa. Ya, justru poin dari diskusi Lebih ini Pak ya? itu lebih intensnya itu, yang ada poinnya itu lebih ke kita ngobrol santai sambil diskusi juga, yang pada akhirnya solusi-solusi yang dan strategi percepatan itu ada. Kalau terkait dengan dukungan pemerintah daerah, upaya-upaya kami itu, kami mendorong pemerintah daerah ini untuk mendukung pada sisi anggaran dan sebagainya. Kami hanya memfasilitasi, menginformasikan. Yang eksekusi itu secara otomatis daerah Pak ya. Itu mungkin ya, tidak terlepas begitu saja di hasil diskusinya, terus kami menyusun tindak lanjutnya seperti apa. Ada memang rencananya Pak ya. Sehingga ada hasil atau capaian persentase dari target kerja kami itu tercapai, khususnya pada PSP dan IKSP. Baik, kembali lagi ke Pak Arki. Kan tadi dijelaskan oleh Pak Dr. Junaidin, kolaborasi antara pemerintah daerah, terbagi dan Pak Dokter juga dengan DPRD malah ya. Ini Pak Arki bagaimananya Pak? Tentunya sama. Iya, karena ini kerja bersama, ya. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Jadi kita setiap rencana program itu kita jalankan bersama-sama. Ya, soal teknisnya ke lapangan itu kadang pada satu waktu kita harus ketemu stakeholder yang berbeda, ya kita berbagi gitu kan. Dan biasanya Pak Ari tempat kopi-kopi sering Iya, itu justru itu yang menarik. Iya. Kita justru lebih asik ya, cepat menemukan apa yang ingin kita capai itu pada saat kita ngobrol informal biasa-biasa. Dan syukurnya ya Pak Yos ya, kami berdua ini alhamdulillah stakeholder atau apa namanya person-person atau pejabat lah ya katakanlah gitu, alhamdulillah kita baik hubungannya, kita kenal. Cuman kan kita juga perlu mengatur ya, beliau-beliau ini kan kadang-kadang soal ketemunya yang agak susah ya. Kalau ketemu ya biasa ya, asik, tidak ada beban ya. Dan rata-rata ya komitmennya sebenarnya sama semua ya, ingin bersama-sama membangun pendidikan yang lebih baik ya tentunya. Cuman para bupati, wakil bupati, wali kota dan seterusnya ini kan banyak agenda ya, beliau banyak kegiatan, kita mengatur. Ya disitulah kami nanti mengatur. Kadang-kadang mungkin strategi Pak dari iya, ini yang strategi itulah ya, kita ini Pak ya. udah mesti ketemu kebijakan kantor ya, kita juga kadang ketemu, kita janjian. Ya kadang-kadang juga kebetulan ketemu ya di situ kita manfaatin untuk berdiskusi soal ini.
Siap, siap. Jadi nggak formal-formal amat lah ya. Tentunya sangat ini Pak ya kalau kita lihat presentasi dari bagaimana sebulan ini ya pergerakan dari Bapak konsultan luar biasa tentunya kerja kolektif dari bapak-bapak koordinator segala macam kepala BPMP, Bupati Subang dan lain sebagainya. Baik, mungkin demikian kali ini bincang santai kita bersama BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangan lupa ada nanti episode-episode berikutnya tentunya terkait pendidikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Terima kasih. Ya, Siap. Barakallah.